Sesuai janji gue sebelumnya, di episode sebelumnya maksudnya, gue akan ngejawab salah satu pertanyaan dari teman kita, yaitu si Amonim. Amonim. Gimana sih nih? Ini agak panjang ya, jadi lo dengerin baik-baik. Gue akan berusaha untuk ngomong dengan pelan-pelan saja. Mana ya? Yang nanya tuh banyak sih. Ada Neni, ada Nono, ada Nini, Nunu, Nini. Sinta Santi Sonto. Nah, salah bukan yang ini. Assalamualaikum Kak, saya mau nanya. Saya mau nanya pendapat Kakak tentang lingkungan kerja di tempat saya. Jadi saya bekerja di sebuah bank syariah, BPR syariah. Untuk lingkungan kerja saya senang sekali karena untuk urusan ibadah sangat terjamin. Dan kami pun dibolehkan break untuk sholat duha, bahkan tadarus sendiri. Kantor juga rutin mengadakan tahsin dan kajian umum. Dan yang paling saya suka adalah lingkup pertemanan atau karyawan di dalam itu juga. Dan yang, dan yang paling saya suka adalah lingkup pertemanan atau karyawan di dalamnya juga baik-baik. Tidak ada yang mencoba saling menjatuhkan. Namun saya mulai tidak merasa nyaman. Karena ternyata para atasan dan beberapa karyawan suka mencampurkan urusan partai politik dengan kerjaan. Bahkan di masa pemilu suka sekali mempromosikan parpolnya di jam kerja. Bahkan ada 2 teman yang juga jadi caleg yang otomatis dia berkampanye juga di jam kerja. Di masa pemilu ini, hal yang sangat membuat tidak nyaman adalah kami nih sebagai karyawan yang netral, sepulang kerja malah disuruh atasan untuk ikut membantu mempromosikan beberapa nama caleg ya. Caleg dalam partai itu dengan cara cetak brosur, sebar brosur, pasang pamflet dan baliho di jalanan. Saya bekerja 2 tahun di sini dan nuansa politik partai selalu terasa seperti gimana sih ngomongnya? Saya bekerja 2 tahun di sini dan nuansa politik partai selalu terasa. Seperti contohnya kantor membuat kajian kecil wajib untuk karyawan baru yang mana tujuan utamanya untuk kaderisasi partai. Yang paling parah adalah saya tahu bahwa ada banyak karyawan yang mendapat bonus kantor lebih banyak jika ia mau dan menjadi kader tersebut. Sedangkan karyawan netral dapat bonus yang biasa saja. Dan di hari-hari menjelang pemilu, atasan kami mengirim pesan WA dengan ajakan untuk memilih caleg-caleg dari partai tersebut. Oh iya, saya juga makin tahu bahwa ternyata orang-orang di kantor saya itu untuk manajemen, komisaris, direksi adalah 100% kader partai tersebut. Dan 80% karyawannya juga kader simpatisan partai tersebut. Sisanya netral dan sering dibedakan. Mohon pendapatnya dari kakak ya, bagaimana menyikapinya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya kepada si Amonim dengan inisial D. Ini pertanyaan lo emang udah panjang, udah jauh banget, udah lama. Gue jujur li dari kemarin-kemarin belum mendapat jawaban yang gue puas untuk memuaskan diri. Ngomong apa sih? For your information aja, ketika gue nge-podcast itu satu, gue harus yakin, gak boleh ragu-ragu. Ya kan kata Rasul kan kalau ragu tinggalin yang ragu-ragu gitu kan. Kalau gue belum mantep untuk nge-podcast, gue pasti gak akan jawab atau gak akan ngeluarin sebuah episode. Itu sih yang perlu kalian pahami dulu. Dan dari kemarin memang gue belum yakin untuk ngejawab itu, baru kali ini. So don't go anywhere, I'll be back soon, insya Allah. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakalan ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Jika gue adalah lo, yang gue lakukan pertama adalah mencari prinsip yang diajarin sama Rasul. Ada yang bisa tebak? Yes, lu ya, gimana mau jawab apa? Oh, oke. Kalau yang lainnya ada jawaban yang lain? Semua jawaban itu benar karena namanya filosofi hidup itu
Masing-masing orang bisa beda-beda dan itu sah. Oke? Berhubung kita mencari ridhonya Allah dan juga Rasulullah ya nggak? Jadi kan kita ya nyarinya ya dari filosofi hidupnya Nabi, bener nggak? Kalau kata Nabi, sesederhana gini, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Ada ulama yang berpendapat bahwa mencegah dengan tangan itu artinya orang yang punya kekuasaan tinggi nih seharusnya dapat menegakkan keadilan di negeri ini. Allah, di negeri ini. Maksudnya ya di cabang lo itu gitu kan. Yang kedua, kemungkaran dengan lisan itu dapat dipahami misalkan seseorang yang pandai berbicara dengan ilmunya, ya kan? Pandai berargumentasi. Dan poin yang terakhir adalah poin yang ketiga, ingkari dengan hati. Itu termasuk kategori yang paling lemah gitu kan. Ya contohnya ketika kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak punya kekuasaan, ya kan? Kita nggak pandai berdebat, andai kata berdebat pun kita tahu nih endingnya hanya akan memperburuk suasana, malah terjadi kerusuhan, ya kan? Jadi yang harus kita lakukan ya membenci kemungkaran itu, dan kalau bisa nih sebisa mungkin lo tinggalin kemungkaran yang terjadi. Yang kita lakukan adalah kita tahu, kita pastikan dulu bahwa itu kemungkaran. Lalu yang kedua, lo tahu kapasitas diri lo itu seperti apa. Apakah lo punya kekuasaan? Apakah lo pandai bersilat lidah, ya kan? Atau yang ketiga, memang lo posisinya nggak bisa berbuat. Belum bisa lah ya kita bilangnya. Belum bisa berdoa, istighfar, tinggalin gitu. Hal-hal yang sifatnya kemungkaran tadi. Sesederhana itu. Dan itu terjadi bukan hanya konteksnya kerjaan. Dalam segala hal. Di dalam kehidupan ini. Jadi nggak stres sendiri. Kamu tahu mana yang menjadi kontrol kamu. Dan mana yang di luar kontrol kamu. Ini salah satu teknik di psikologi untuk meminimalisir namanya stres. Orang yang tidak mengetahui kendali dia di mana, yang di luar kendali dia mana, itu biasanya stres sendiri. Asli, karena dia pengen merubah, tapi sebenarnya tangannya nggak nyampe ke sana. Ngerti gak sih? Dan ini gue lakuin, gue latih kali ya, udah dari zaman gue muda. Ya sekarang gue juga masih muda sih. Maksud gue mungkin zaman 10 tahun yang lalu atau sekitar 15 tahun yang lalu, dimana gue nggak punya power di sini. Gue hanya punya power di dalam hati gue gitu kan. Gue hanya bisa berdoa dan percaya bahwa doa gue pasti dikabulin sama Allah selama doa itu baik. Dan alhamdulillah selama ini walaupun orang pikirnya kamu tuh harusnya ngelawan Ria, kamu tuh harusnya berontak, kamu harus bla 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 bla. Gue tahu siapa yang gue hadapi dan gue tahu posisi gue seperti apa. Kalau misalkan gue frontal gitu ya, endingnya tidak bagus. Dan lu boleh percaya atau nggak percaya, ketika gue mulai rilis itu, gue ngejalanin itu tuh tenang, nyaman gitu, nggak suka ribut gue. Tapi at the end pun apa yang gue pikir itu mungkar atau buruk, itu lambat laun Allah jauhkan. Gue pernah dapetin situasi di mana gue bekerja dan harus mark up sesuatu. Kalau gue saklek gitu ya, tidak memark up itu, tidak mengadjust sesuai kenyataan tentang itu, yang kena tuh bukan cuman gue, tapi yang kena itu bakal satu, ibarat kata satu tim semuanya. Jadi gue nggak punya pilihan waktu itu. Tapi gue tahu bahwa ini tuh nggak bagus, ini nggak berkah. Duit yang gue pakai ini nggak berkah nih, gitu kan. Waktu itu gue udah, aduh apa gue harus cari kerja yang lain gitu ya. Cuman kok gue kayak masih nyaman di sini, gue masih kayak hati gue tuh kayak masih ngeberatin yang ini gitu loh, ngeberatin pekerjaannya gitu. Pada suatu hari setelah mungkin sekitar 6 bulanan setelah gue berdoa kayaknya, itu tuh kayak ada satu peristiwa di mana gue tuh dimutasi, downgrade gitulah bisa dibilang, downgrade, dipindah ke posisi yang lain. Awalnya gue nggak terima gitu ya, kayak aduh nanti duit bakal berkurang nih, nanti duit begini nih gitu kan, nanti kebutuhan gimana nih gitu kan. Tapi di sisi lain setelah gue tenang, gue udah bisa menerima bahwa gue harus pindah posisi, gue baru ngeh, oh ternyata ini adalah perwujudan doa dari beberapa bulan yang lalu, di mana gue tuh mempermasalahkan ini berkah atau nggak berkah. Yang mana gue udah tahu itu nggak berkah, dan gue meminta ke Allah agar dilindungi dari hal-hal yang kurang bagus ini gitu loh. Justru disitulah gue bisa bilang alhamdulillah. Jadi ada saat dimana lu tuh memang benar-benar belum punya kuasa apapun untuk merubah. Dan even kamu pergi dari suatu tempat pun kamu belum punya kuasa itu. Tapi tenang aja, karena ketika lu berdoa,
Lu yakin aja ketika doa lu itu tulus gitu ya, apalagi tentang kebaikan akhirat, tentang pahala, tentang dosa, di mana lu berhati-hati dari dosa, percaya aja, yakin aja, Allah pasti akan antarkan ke situ. Jangankan kok yang ada kaitannya dengan ibadah, doa atau keinginan yang gak ada kaitannya sama sekali dengan ibadah yang mubah gitulah, itu tetap Allah kabulin. So, buat lo nih, yang saat ini mungkin lagi kayak terjebak, kayak aduh gue gak punya power nih, gue pengen pergi tapi gue gak bisa, belum bisa. Gue pengen merubah segalanya tapi gue belum mampu. Berdoa aja. Itu kekuatan terbesar kita. Pastiin dulu bahwa ini mungkar dan gak mungkar. Itu harus lu yakinin dulu, jangan sampai ragu-ragu. Lalu yang kedua, lu ketahui posisi lo di mana, ya seperti apa. Lu punya tangan kah? Lu punya lisan kah? Atau lu bener-bener hanya punya hati yang lu gak bisa merubah apapun. Lalu yang ketiga, lu tahu nih lingkungan lu seperti apa. Ketika lu speak up contohnya, rame gak? Bakal ribut gak? Bakal justru menambah kemudorotan gak? Jangan-jangan malah nambah mudorot, bukan hanya mudorotnya kita doang, tapi mudorotnya mereka, mudorot akhiratnya mereka, itu malah justru bahaya. Contoh lah, kayak misalkan case-nya lu nih, dimana lu misalkan speak up nih, padahal lu gak punya kuasa. Lu bakal makin renggang sama mereka, bukannya mereka berubah jadi lebih baik, kan belum tentu ya. Bukannya mereka nurutin jadi baik, menjalankan kemungkaran itu di belakang lo. Ya, doa biar mereka dikasih hidayah, doa juga agar kamu tuh dijauhkan dari kemungkaran. Itu sih yang so far ini membuat gue lebih relief dalam menjalani hidup gitu. Nggak terlalu ambisif, nggak terlalu obsesi dengan sesuatu yang itu di luar ranah gue. Tapi gue yakin bahwa yang di luar ranah gue itu Allah lah yang membantu. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.